Riap mahita jongjong, ibagas gorani nai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na passing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Ase marparlaho na talup na siam bani Tuhanin, gabe harusuh tumang bani, marbua na siam bani sagala horja namadear, anjaha martamba bani na siam panandayon pasal naibata. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata, paridop ni uhur natar sulur, tonduimu na pasingin ma mambobai hanami hubani anakmu, ase ia simada hanami. Berehamma ben nami hapor sayaon na sitong, ulang paturut ham hanami marpangarapan, bani na iduniaon. Ay pitaham do hatengereni uhur, pakon haporusan nami. Patuduhkon hamma tongtong huben nami, dalan huhaluahon. Ase jumpa hanami idop ni uhurmu, na bagalin halani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahuria, mandoding mahita. Mandoding mahita, humbani buku Haleluya 304, ayat sada pakon 2. Riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata, simada kuasa apa hasitongan. Isuruh ham doha nami manaksihon ham apa hasitonganmu, bani goluh nami iduniaon. Tapi gati doha nami lang margogoh mandalan konin bani goluh itanohon. Gati doha nami mabiar bani resiko, na sihol sidopakonon nami, laho maka jongjongkon hasitongan, apa rosuhmu iduniaon. Gati hanami taruyun bani namasa itongah-tongah nami, gabelang jongjong bani hata pakon habonaranmu hanami. Radohoma biaran hanami bani jolma, sipar kuasa,
pakon namasa ase dopak ham. Agepe iha tahun ham, maningon balosan hubamu ase hubani na adongin. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, selaku gereja apa na porsaya, hanami do itotapkon ham pajongjongkon hasitongan, habonaron apa dame i duniaon. Tapi gati hanami lang margogo pajongjongkon hasitongan, keadilan, kebebasan, sonai age hak-hak azazi manusia, bani masyarakat nami. Bani hagalekon, hahurangan apa dosa nami mandalankon haganupanin, marpanganju maham ben nami, sasap hamma dosa pakon hahurangan namiin. Tondui muna pasingin mama korja ben nami, ase margogo hanami mandalankon rosu ni uhurmu i duniaon, bahen hasangapon ni goranmu, pakon gabe malas ni uhur, apa golu ben nami. Amen. Tangar hitama hatani debata, baga-baga pasal hasasapani dosa. Ai sengra Tuhanin mangambukkon halak rosi sadokah ni, ai agepe doma marhoru ibaen, holong do use uhurni romban hubani hinabueni idop uhurni, hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Hundul mahuria, mandoding mahita. Mandoding mahita humbani buku Haleluya 102 ayat sada pakon 2.
riap ma hita jongjong. Saksihon hita ma hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na por saya bani sab tanoon. Au por saya bani naibata bapa, pargogo na sotarimbang, na manupalangit pakon tanoon. Au por saya bani Yesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinibukon ni si Maria, sangga nape haliaban, marhite tondui na passing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjaha itanom, turun hunagori toru, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patoluhon, naik hu surga, anjaha undul siamu ni bata bapa, pargogo na sotarimbangin, unjaya mulak magira, lau manghumi halak na manggolu, pako nadop mate. Au por saya bani tondui na passing, bani kuria parsada nama passingin, parsaroan ni sagala nama passingin, bani hasasapa ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokani dokani. Amen. Hundur mahuria, mandoding mahita. Pai mahita karhita ambilan, mandoding mahita humbani haleluya 457 ayat sada pakon 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu,
dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Salam sehat buat orang tua kami dan saudara-saudara kami, dan juga pemuda atau anak sekolah minggu yang pada saat ini sedang beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan mengizinkan kita boleh menghampiri hadirat-Nya melalui ibadah kita pada saat ini, dengan satu keyakinan, ketika Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan Dia, berarti ada sesuatu yang mau Dia sampaikan, ada sesuatu yang mau Dia ingatkan kepada kita umat-Nya, umat orang percaya. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kitab Ulangan adalah kitab di mana Musa mengulang setiap firman Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Allah menyuruh Musa untuk mengulang dan mengulang? Karena Allah itu punya mimpi, Allah itu punya kerinduan agar bangsa Israel menjadi satu bangsa yang istimewa, yang beda dengan bangsa-bangsa lain ketika mereka nanti berbaur dengan masyarakat yang ada di Kanaan. Keistimewaan yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Tuhan dari bangsa Israel sesuai dengan nats ini? Yang pertama adalah Allah menginginkan bangsa Israel itu menjadi bangsa yang diumpamakan seperti kacang yang tidak akan pernah lupa akan kulitnya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Dulu waktu bangsa Israel di tanah Mesir, mereka begitu menderita. Mereka berteriak minta tolong kepada Allah, dan Allah mendengarkan teriakan mereka. Maka dengan tangan yang kuat dan kokoh, Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dan memerdekakan mereka. Untuk itu, pengalaman di tanah Mesir sebagai seorang budak itu akan menolong mereka untuk menentukan sikap bagaimana mereka bersikap kepada seorang budak ketika mereka nanti tiba di tanah Kanaan. Sudah merupakan kebiasaan bagi penduduk dunia bahwa budak itu diperlakukan bagaikan benda mati. Bisa diperlakukan sesuai dengan hati dan kehendak Tuan. Dan budak itu begitu gampang dipindah tempatkan. Tuan
sering tidak mempertimbangkan apa yang dirasakan oleh budak. Jadi budak itu tidak memiliki hak suara. Budak itu sepertinya seolah-olah tidak punya hak untuk menikmati kasih tuannya. Dan budak itu sepertinya tidak punya hak untuk menikmati kehidupannya. Allah adalah Allah yang berbelas kasihan. Allah memperlakukan setiap orang itu sama, baik tuan dan juga budak. Karena itu Allah tidak mau bangsa Israel memperlakukan budak di antara Israel itu sama seperti perlakuan dunia. Allah menginginkan orang Israel itu memperlakukan budak secara istimewa. Apa itu? Budak yang ada di tengah-tengah keluarga orang Israel punya batasan waktu. Dan biasanya seseorang itu bisa menjadi budak karena kelemahan, kemiskinan, dan juga karena ketidakmampuannya untuk membayar hutang. Jadi kondisi ini, walaupun nanti dia tidak mampu membayar hutang beberapa tahun ke depan, tapi Allah memberikan batasan waktu, hanya 6 tahun. Jadi Allah mengizinkan seseorang itu menjadi budak hanya selama 6 tahun. Tahun ke-7, Tuhan memerintahkan untuk memerdekakan, membebaskan budak. Apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan oleh Allah adalah bangsa Israel bisa menyatakan belas kasihan Allah kepada budak melalui perbuatan mereka. Allah mau agar bangsa Israel menjadi alat baginya untuk menyatakan belas kasihnya kepada budak di tengah-tengah bangsa Israel. Berarti walaupun posisi budak itu sangat menguntungkan tuan, tapi karena sudah diaturkan oleh Allah punya batasan waktu untuk membebaskan, maka Israel harus setia dan patuh taat kepada aturan Allah. Nah, jadi melalui peraturan ini Tuhan mau menerapkan aturan kehadiran budak bukan hanya menguntungkan tuan, tetapi juga menguntungkan budak itu sendiri. Baru yang kedua, ketika Tuhan membebaskan budak, di sana disebutkan, tunjukkanlah kemurahanmu kepada budak yang telah engkau bebaskan. Kalau dalam terjemahan bebas, dia katakan seperti ini. Ketika engkau membebaskan budakmu, sebelum engkau memberangkatkan dia dari rumahmu, maka berdayakan dulu dia menjadi seorang pribadi yang mandiri. Agar ketika dia telah bebas, maka dia tidak akan menghadapi kesulitan hidup di masa depan. Kata pemberdayaan, kalau ditinjau dari aspek ekonominya, itu berarti seorang tuan yang membebaskan budaknya harus mempersiapkan modal untuk berusaha, modal untuk beternak, modal untuk bertani, mengawali kehidupan. Saya teringat dengan kebiasaan orang Simalungun, walaupun sebenarnya ini tidak sama persis. Ketika seorang anak sudah menikah, maka tiba nanti waktunya orang tua memandirikan anaknya. Kalau di dalam bahasa Simalungun disebutkan ipajae. Tapi sebelum anak itu dipajae, orang tua memberdayakan anaknya. Baik mental, baik sosial, baik dari sudut psikologisnya, baik dari sudut spiritualitasnya, terkhusus dari sudut ekonominya. Maka setiap orang tua yang memandirikan anaknya adalah orang tua yang mempersiapkan. Kalau di masa dulu harus mempersiapkan padi. Bukan hanya beras ya. Peralatan dapur pasti oke. Peralatan rumah tangga
ala kadarnya barangkali. Tapi mereka harus memberangkatkan anaknya dengan padi. Kenapa harus padi? Kan sudah diberangkatkan, sudah dipersiapkan beras untuk boleh mereka makan. Oke. Tapi kenapa harus padi? Agar ada padi yang mereka tanam. Jadi perhitungan di zaman dulu, kalau pada saat ini di bulan Agustus kita menanam padi, berarti 6 bulan ke depan baru kemungkinan panen kalau berhasil. Dalam perhitungan orang tua, yang harus dipersiapkan orang tua bekal anaknya yang dimandirikannya adalah bekal, apakah itu beras, apakah itu kebutuhan-kebutuhan keluarga selama 6 bulan. Di samping padi yang harus dia tanam. Itu mau mengingatkan kembali, kalau seorang anak yang sudah dimerdekakan, anak yang sudah dimandirikan, berarti tidak ada lagi peluang baginya untuk kembali ke rumah orang tuanya, walau sesulit apapun ekonomi yang mereka hadapi. Sebenarnya itu harus tertulis di dalam hati setiap anak. Kalau dia sudah meninggalkan rumah orang tuanya, dan dia mengatakan kami manjai atau mandiri, sesulit apapun kehidupannya di luar sana, dia tidak diizinkan kembali ke rumah orang tuanya. Tapi beda dengan sekarang. Kalau di zaman sekarang, kita sering mengatakan, sonaha maau memikiri holongku hubani anak kai. Berulang kali pun dia keluar masuk rumah, sepertinya itu bukan lagi persoalan, karena kita sangat mengasihi anak-anak kita. Jadi kita kembali kepada Nats. Kalau kita memiliki karyawan contohnya, kita memerdekakan dia, jangan biarkan dia pergi dengan tangan hampa. Itu kebiasaan orang Israel. Dan salah satu kebiasaan orang Simalungun, kalau ada keluarga yang datang berkunjung ke rumah kita, maka ketika dia pulang, apalagi dia datang dari jauh, contohnya dari Sumatera, kita tidak akan mengizinkan dia pulang ke Sumatera dengan tangan hampa. Kenapa? Ya, kenapa Allah menginginkan hal demikian? Kenapa orang Simalungun di zaman dulu mempraktekkan kehidupan yang demikian? Ada beberapa alasan yang mau dia katakan. Ini poin yang kedua ya. Alasannya adalah, aku dulu pernah berkunjung ke rumah orang lain. Aku juga pernah menjadi anak dan sesudah menikah dimandirikan orang tuaku. Kalau dalam konteks bangsa Israel, aku dulu adalah seorang budak. Maka aku bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dan di sini letak keinginan Allah yang sangat kuat, di mana Allah meyakini bangsa Israel itu pasti akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Nats. Ya. Itu keyakinan Allah. Mengapa? Karena orang yang sudah mengalami rasa sakit seperti budak, itu yang akan termotivasi untuk menolong orang lain ketika dia seorang budak. Jadi kami pinjam dulu istilahnya orang toba. Di sini kan di jemaat GKPS Klender ada Simatupang ya. Ada Simatupang, halo Bapak Stupang, Bapak Sihombing, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan saya tidak salah meminjam. Ya. Kalau di bahasa Toba ada istilah taradoporoha. Ya, taradoporoha. Kalau terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia, aku bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ya, aku bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dan ketika aku bisa merasakan apa yang dia rasakan, maka aku akan lebih gampang untuk menolong dia dalam situasi sulitnya. Itu satu alasannya. Baru yang kedua, kenapa kita harus memberdayakan mereka
Karena kita sudah banyak menerima berkat dari Tuhan Allah. Kalau dia menjadi budak selama 6 tahun di keluarga kita, berarti rezeki yang kita terima juga adalah bahagian dari rezekinya. Kalau dia kita bebaskan, apa tidak salah kalau kita bisa berbagi? Kalau di dalam nas disebutkan, engkau akan memberikan kepada dia kambingmu dan yang lain-lain dari berkat Tuhan yang telah engkau terima. Ya, dari berkat Tuhan yang telah engkau terima. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Ya maaf ya, khotbah ini harus panjang ya. Ya sedikit agak panjang. Di dunia ini sepertinya ada kekacauan. Yang barangkali kita tidak merasakan kekacauan itu. Tapi Allah sendiri bisa merasakan kekacauan itu. Melihat kekacauan itu. Apa itu? Ada orang yang tidak berdiri di tempatnya. Dia tidak hidup di posisinya. Contoh. Bangsa Israel kan bangsa pilihan. Pioner bagi bangsa-bangsa yang lain. Tapi ketika mereka hidup berbaur dengan bangsa yang lain, ketika mereka tidak bisa menjadi bangsa pioner, barisan depan, pasti akan kacau. Demikian juga halnya di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak berdiri pada posisinya. Salah satu contoh, mudah-mudahan pandemi COVID-19 tidak menggeser kita dari posisi kita. Terkhusus, maaf buat perhorja. Ada perhorja gara-gara pandemi COVID-19 bersembunyi. Di mana dirimu? Ketika pandemi COVID-19 ini terdampak secara ekonomi di tengah-tengah masyarakat, ada orang yang mampu berbagi, tapi tidak mau berbagi. Berarti dia tidak berdiri di posisinya. Mungkin itu tidak kita rasakan. Ya, mungkin itu tidak kita rasakan. Tapi firman Tuhan pada hari ini, marilah orang percaya yang telah diberkati oleh Allah, yang telah dipercayakan Allah sebagai pioner di jemaat ini. Mari kita pakai waktu kita. Mari kita pakai potensi yang kita miliki untuk melayani dia melalui pelayanan jemaat. Mari berdiri di posisi kita. Kalau kita seorang hamba, mari kita melayani di tengah-tengah jemaat. Kalau kita memiliki banyak berkat dari Tuhan, mari kita berbagi. Berdiri di posisi kita masing-masing. Karena kita punya keyakinan, itu kerinduan Allah kepada kita pada hari ini. Agar hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia ini bisa diatasi. Terakhir, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau di antara hamba itu, ada juga yang tidak siap untuk dimerdekakan. Karena adanya ikatan emosional yang kuat. Kalau di dalam terjemahan bahasa Simalungun, sarasi duau gabe jabolon i rumahmu. Ya, sarasi duau jabolon i rumahmu. Kata sarasi, aku beruntung, aku nyaman. Jadi walaupun ada aturan untuk dibebaskan, tapi aku tidak siap dibebaskan. Kalau aku sudah nyaman, sudah serasi, aku sudah at home di rumah ini, berarti aku menganggap diriku bukan lagi budak. Tapi barangkali di atas budak sedikit, di bawah anak sedikit. Untuk itu, untuk menghargai perasaannya, yang mengatakan dia sudah at home di rumah tuannya, maka orang Israel harus menindik telinganya di pintu. Yang mau membuktikan bahwa dia juga adalah pemilik pintu. Dia berhak keluar masuk dari rumah Tuhannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, apa yang mau dia katakan? Sebenarnya yang mau dia katakan, saya bawa dulu kepada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun di dalam
Alkitab kita mau mengatakan bahwa kalau dalam terjemahan bahasa Malungun, sitaronon dorupai nima idunion. Nah, itu yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada pengikut Kristus. Tapi agepe sitaronon rupeihu idunion, tapi aku udah nyaman bersama Yesus. Aku at home, berteman, bersahabat dengan Yesus. Karena itu, mari kita buat tandanya. Tindik ya, bukan tindik, tapi kita mau angkat. Mari kita buktikan bahwa kita adalah seorang orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Allah melalui kepatuhan kita kepada aturan, kepada perintah Allah yang diperintahkannya kepada kita, terkhusus pada saat ini. Jadilah menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah menjadi orang Kristen yang di dalam setiap perjumpaannya akan membuahkan pembebasan dan kemerdekaan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Karena sampai pada saat ini kami masih merasakan kasih setia Tuhan memimpin kehidupan kami, memimpin ibadah kami. Dan kami bersyukur kalau pada hari ini Bapa memperdengarkan firman-Mu kepada kami, yang kami percaya untuk mengajar kami menjadi orang percaya, yang mensyukuri segala perbuatan baik, mensyukuri segala berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang akan memotivasi kami untuk memiliki hati yang mengasihi orang lain, untuk memiliki hati yang peduli kepada penderitaan orang lain, untuk memiliki hati yang selalu setia dan taat kepada perintah Tuhan. Kami mau Bapa menunjukkan cinta kasih kami kepada Tuhan melalui ketaatan. Menunjukkan cinta kasih kami kepada sesama ketika kami mau menolong mereka dalam kesusahannya. Dan kami juga mau menunjukkan kasih setia kami kepada diri kami sendiri ketika kami mampu berdiri di posisi di mana Tuhan mengizinkan kami boleh berdiri. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan kami percaya melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, ini akan semakin memotivasi kami untuk menjadi berkat bagi orang lain di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat orang tua kami dan saudara-saudara kami yang beribadah di rumah. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menguasai hati dan pikiran mereka. Walaupun mereka beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi makna, mengurangi rasa sukacita bagi mereka. Karena yang terpenting ketika kami beribadah adalah kehadiran Allah dan juga ketulusan kami untuk menyembah Dikau. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami atau saudara-saudara kami jikalau ada yang dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan. Mari Engkau jamah tubuh mereka Bapa. Mari Engkau berkati setiap tindakan para medis. Mari Engkau berkati setiap pelayanan keluarga yang menjadi alat bagimu untuk memberikan kesehatan dan pemulihan kepada mereka. Terutama kami mau berdoa buat anak-anak kami yang pada saat ini barangkali menunggu hasil UTBK. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan memimpin mereka, menguasai hati dan pikiran mereka, agar ketika hasil UTBK nanti mereka terima, apapun itu Bapa, lulus atau tidak, itu selalu yang terbaik bagi mereka. Karena kami yakin dan percaya Engkau memiliki rencana yang indah buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Paima ipatupu hita galanganta, tangar hita malobe hata ninai bata nagabe onjolan bata lau manggalang. Aima natar surat bani Heber 10 ayat 10 onom. Mambahen nama dear apan namar si bere-bere, ulang mahalupahona siamai, ay galangan na sonaido iharusuhkon na ibata. Sonari patupuhon hita magalanganta. Sangga manggalang mandoding hita humbani buku Haleluya 404 ayat 2. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, paridop niuhur harohan ni sagala pasu-pasu. Tarima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu, halani humbamudo ijalo hanami pasu-pasu nagokan dear, pakon nalaingan. Bani panorang on isombakon hanami do hubamu, nagabe galangan nami, diri nami pakon humbani hinadongan nami, nadop bineremuin. Pasu-pasu hama galangan na sinombahkon namion, gabe galangan nama pasing, laho pabolakon harajaonmu i dunia on. Ukap hama uhur nami marhite tonduimu, aselambin ididah, ibotoh jana ihamalaskon uhur nami, bueni silayak-layakmu, nadop ijalo hanami, pakon nasihol bereonmu ope huban nami. Ajari hama hanami marhite tondui napasing, aselambin sitong hanami, laho mangondoskon galangan nami, napatut galang konon nami hubamu. Jalo hama galangan pakontonggo elek-elek namion, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bamu o Tuhan manombah awon. Hamba panami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say rohma harajaonmu, say saut maharosu ni hurmu inagori tongah on, songon na inagori atas. Berehama banami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham hu parlajuan, paluaham hanami humbani pangago.
Jalo hama pasu-pasu nahumbani naibata. I pasu-pasu anjaha i paroro Tuhan naibata maham. I sondangkon Tuhan naibatama bohini hubamu. Janah maidop mauhurni bangidaham. Idop pakon Tuhan naibatama bohini hubamu. Jana ipasorap madameini bani tonduimu. Amin. Terpuji manai bata, domma salose kebaktianta bani siang niarion. Bapa inang kita haganupan, tong mahita sabar lobe, mendihuti kebaktianta secara online. Ando harma, satonggo hita haganupan, ase podas nama saon, mago hun lobe-lobeta. Ipadas kanami ma, terima kasih, ubani inang pandita nami nama bobahon renungan batta sadarion ubani Bapa Situa Jayandi Sipayung sebagai paragenda ubani Bapa Samas Juan Situkir Sibobandoding ubani seksi pemuda song leader dan Kak Hana sebagai pembawa musik untuk kita hari ini. Sonai homai pada sekanami terima kasih hubani kru nadop marloja-loja makkosehon ibadahta bani panorangon. Terima kasih ma hubatta haganupan ipada sekanami ma. Selamat hari Minggu batta haganupan salam sehat domolan mahanami.